Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسر المتصل إلى الإمام الفقيه شيخ إسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي نفعنا الله به وبعلومه ونفحاته وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وقال بعض السلف, dan berkata oleh sebagian ulama salaf, man arrada, barang siapa yang menawarkan ia orang, nafsahu, akan dirinya orang, menawarkan lituhami, bagi tuduhan, fala yalumanna, maka janganlah menyalahkan ia orang, man, akan orang, asaa, yang menjelekkan ia orang, bihi, dengannya, adzanna, akan dugaan. Ba'dus salaf mengatakan, ketika kita menawarkan diri kita kepada tuduhan, artinya seandainya kita dekat-dekat atau mengundang orang lain untuk bersuuzon dengan kita, maka jangan sampai kita menyalahkan orang lain kalau dia beranggapan buruk kepada kita. Seandainya kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang berpotensi kita akan dituduh jelek kepada orang lain, dituduh jelek oleh orang lain, lalu tetap kita lakukan, maka jangan salahkan kalau ada orang lain yang bersuuzon sama kita. Ini masih membahas pembahasan sebelumnya mengenai bahwa kita dianjurkan untuk meninggalkan atau menjauhi perbuatan yang bisa mengundang suuzon orang lain, yang bisa mengundang fitnah kepada diri kita. Maka lanjutannya perkataan salaf ini, seandainya kita masih menawarkan diri kita, masih mencoba untuk mendekati perbuatan yang berpotensi muncul fitnah kepada kita, maka seandainya benar-benar terjadi ada orang yang bersuuzon kepada kita, ada orang yang menfitnah kita, maka jangan salahkan orang lain, tapi salahkanlah diri sendiri. Artinya apa? Jagalah kehormatan kita, ya. Ada hal-hal yang berpotensi muncul fitnah, kita dijelekkan, kita dianggap buruk, maka jauhi. Ini kadang kebanyakan kita gaya sok-sok berani ngumpul-ngumpul sama orang yang melakukan kejelekan, tetapi ketika dia dituduh melakukan perbuatan yang jelek itu, dia tidak terima. Nggak boleh itu. Makanya kalau ada kawan kalian yang melakukan sesuatu yang tak baik, maka kalau kalian tidak mampu mengubahnya, maka sebaiknya dijauhi saja. Waruya, dan diriwayatkan, anna sayyidata Safiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha ja'at ilaihi. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Sayyidah Safiyah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'at ilaihi, ialah datang ia Sayyidah Safiyah ilaihi, kepada Nabi, tazuruhu, mengunjungi ia Safiyah akannya Nabi,
Wa huwa sementara bermula ianya Nabi mu'takifun fil masjidi, ialah sedang beriktikaf di dalam masjid. Fatahaddatha, lalu berbincang keduanya Nabi dan Sayyidah Safiyah. Thumma qamat, kemudian berdiri ia Sayyidah Safiyah, ila manziliha, ke rumahnya Sayyidah Safiyah. Faqaman Nabiyyu, lalu berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aha, bersamanya Safiyah. Hatta idza balagat babal masjidi, hingga apabila sampai ia Sayyidah Safiyah akan pintu masjid. Marra rajulani, lewat oleh dua orang laki-laki. Fasallama ala Rasulillahi, lalu mengucapkan salam keduanya rajul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'ayahu, tatkala melihat keduanya akan Nabi. Wastahaya, dan malu keduanya. Faraja'a, lalu kembali keduanya, musri'aini, dalam keadaan bercepat-cepat atau tergesa-gesa. Faqala lahuman nabiyyu, berkata bagi keduanya rajul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imshiya, berjalanlah engkau berdua, ala rislikuma, dengan pelan-pelannya engkau berdua. Bikasir ra'i wa sukunil muhmalati, dibaca dengan kasrahnya ra dan sukunnya sin yang tidak bertitik. Ai, artinya ala hinati ai ala hinati kuma, artinya atas pelan-pelan, sama ya, atas pelan-pelan engkau berdua. Falaisa syai'an takrahanihi, maka tiadalah ialah sesuatu yang membenci engkau berdua akannya sesuatu. Innama hiya Safiyatu, sesungguhnya ia adalah Safiyah. Fasyaqqa alaihi madzalika, maka berat atas keduanya oleh itu. Wa qala, dan berkata keduanya, subhanallahi wa hal nazunnu bika illa khairan. Wa hal nazunnu, dan tidaklah menduga kami, bika dengan engkau, illa khairan, kecuali akan kebaikan. Faqala Nabiyyu, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqulu lakum hadza, tidak mengatakan aku bagi engkau berdua, hadza, akan ini, antakuna tadunnani syarran, bahwa menduga atau agar menduga engkau berdua, agar ada engkau, ialah menduga engkau berdua, syarran, akan kejelekan. Walakin, akan tetapi, qad alimtu, sungguh mengetahui aku, anna syaitana yajri min ibni adama majrad dami, bahwa sesungguhnya bermula setan itu, yajri, ialah lewat atau mengalir, ia setan, min ibni adama, dari manusia, majrodami, akan tempat aliran darah. Ai yutamakkanu min ihwaihi, artinya dimungkinkan dari menyesatkannya setan, wa idlalihi, dan menyesatkannya setan, tamakkunan taman, akan kemampuan yang sempurna. Wa inni, dan sungguhnya aku, khasyitu, ialah khawatir aku, ayyakzifa, bahwa mencampakkan ia setan, fi qulubikuma, pada hati-hati engkau berdua, mencampakkan syarran, akan keburukan. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka barang siapa yang ada ia orang ialah beriman ia orang dengan Allah dan hari akhir, fala yakifanna mawaqifat tuhami,
maka janganlah berdiri ia orang akan tempat-tempat berdirinya tuduhan. Ada sebuah kisah ketika Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid, beliau dikunjungi oleh salah seorang istri beliau yang bernama Sayyidah Sofiyah. Setelah datang Sayyidah Sofiyah, lalu beliau berdua ngobrol cerita-cerita. Sudah beberapa saat, lalu Sayyidah Sofiyah ingin pulang lagi ke rumah. Ketika ingin pulang ke rumah, diantarkan Nabi sampai ke pintu masjid. Jadi Sayyidah Sofiyah ingin pulang, diantar Nabi sampai ke pintu masjid. Ketika sampai ke pintu masjid, Nabi dan Sayyidah Sofiyah berdiri. Tiba-tiba ada dua orang yang lewat, dua orang Islam lewat, nampak Nabi. Ketika nampak Nabi, keduanya mengucapkan salam. Ketika salam, lalu malu, mungkin malu karena ada perempuan. Dua laki-laki ini malu, lalu dengan tergesa-gesa kembali pulang. Artinya kembali berbalik arah atau pergi. Melihat itu Nabi ngomong, santai-santai, jangan jalannya tergesa-gesa gitu. Di sini tidak ada sesuatu yang membuat kalian itu tidak enak. Di sini tidak ada sesuatu yang membuat kalian itu tidak suka, tidak nyaman. Kenapa kok cepat-cepat? Itu maksudnya santai aja. Perempuan ini adalah Sofiyah, kata Nabi. Tenang, ini perempuan ini tidak perempuan siapa-siapa dong, istri saya. Kenapa nggak Nabi ngomong gitu? Khawatirnya bisa muncul fitnah. Lalu ketika Nabi ngomong gitu, merasa dua orang laki-laki nih, kata orang tua nih, ya Rasulullah, tak mungkinlah kami suuzon sama engkau. Yang kami duga, yang kami sangka, zon kami kepada engkau itu pasti hanyalah sebuah kebaikan ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, saya ngomong gitu, saya menjelaskan ke kalian bahwa perempuan ini adalah Sofiyah, istri saya, bukan karena saya menyangka kalian itu seuzon dengan saya. Tapi kenapa? Tapi kata Nabi, karena saya tahu bahwa setan di dalam tubuh manusia itu mengalir di tempat aliran darah. Artinya apa? Kata Nabi, Nabi tahu bahwa di setiap diri kita itu ada setan, dan setan itu sangat berpotensi menyesatkan manusia, bisa menyesatkan, bisa menipu, bisa apalagi itu kerjanya setan itu. Apalagi menipu, menyesatkan, mewaswaskan, segala macam itu. Lalu Nabi bilang, lalu saya takut, saya khawatir setan itu mencampakkan, artinya apa? Membuat kalian itu muncul kejelekan. Untuk menghilangkan itu semua, makanya saya pertegas bahwa perempuan ini adalah istri saya, yaitu Sayyidah Sofiyah. Lalu Nabi bilang, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia berdiri, dia berada di posisi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau tuduhan. Artinya apa? Sedangkan Nabi aja manusia yang terbaik, mungkin hampir mustahil lah bagi umatnya bersuuzon sama dia. Masih Nabi itu melakukan sesuatu agar orang lain tidak sampai bersuuzon. Nggak mungkin lah saat dia guru saya, nggak mungkin lah saat dia buya kami, beliau adalah kiai kami, beliau adalah murabbi kami, orang tua kami. Hati-hati, ingat di dalam tubuh kita ada setan. Kita nggak tahu bagaimana cara setan itu menipu kita. Makanya rutinlah kalian baca doa ya, doa Allahumma astur uyuba syukhina.
Bagus tuh doanya. Rutin baca itu. Jangan hanya sekedar dibaca, tapi diamalkan juga. Ini doa itu, tapi sengaja incar Ustaz. Aku Ustaz kok biasanya kalau siap maghrib gua aneh-aneh gua awak intik mau. Di fotonya kan viral langsung. Hati-hati ya, tinggalkan. Kalau rasanya kalau saya ke sana itu bisa nampak mungkin ada berpotensi saya nengok aib guru saya, jauhi, jangan pergi ke sana. Sebaliknya kalian gitu juga. Kalau saya melakukan ini berpotensi saya akan difitnah sama orang, saya akan dituduh jelek sama orang, maka konsekuensinya maka yang harus dilakukan adalah jangan melakukan itu. Kalau saya pergi berduaan dengan kawan saya ke kamar mandi tengah malam, nih saya sesak berak, tidak berani sendiri, minta kawankan sama orang. Tapi kayaknya kalau saya minta kawankan sama dia, itu besar saya akan bukan ketahuan ya, akan jadi curigai nanti ini. Jangan sama dia, sama orang lain boleh minta kawankan. Oh sama aja. Kalau saya sama siapa aja, berarti kalau berdua pasti dicurigai. Berarti kalau gitu jangan berdua, bertiga, kawankanlah bertiga. Itu untuk menghindari tuhmah, untuk menghindari sangkaan jelek sama orang. Kalau saya berdiri nongkrong di pagar, nanti bisa dituduh sama ustadz nanti kalau saya melakukan transaksi yang transaksi ilegal. Gimana? Padahal saya tidak, padahal hanya nitip aja, sama salah aja ya. Padahal saya hanya cuci mata aja di depan itu. Atau ada anak-anak baru pulang haji, bisa lah digoda dikit kan. Ade. Nah, gimana? Tinggalkan, jangan berdiri di sana. Itu caranya ya. Jaga diri kita. Wa yu'khadhu min dzalika, dan diambil min dzalika dari itu kisah talabut taharruzi mimma yutawahamu minhu nisbatul insani ila ma la yanbaghi. Talabut taharruzi akan dituntutnya menjaga diri mimma dari sesuatu yutawahamu minhu yang diduga darinya sesuatu, nisbatul insani akan dinisbahkannya manusia ila mala yang bagi kepada sesuatu yang tidak patut ia sesuatu. Dari kisah tadi kita dapat ambil kesimpulan, dapat ambil pemahaman bahwa kita dianjurkan untuk menjauhi sesuatu yang berpotensi dituduh oleh orang lain, yang berpotensi kita kena suuzon orang lain. Jauhi, meskipun sebenarnya yang kita lakukan itu benar, tapi karena khawatirnya. Saya kalau belajar, saya biasanya nggak enak kalau datang itu terlambat. Saya biasanya 10 menit sebelum guru masuk kelas, saya pasti duduk di depan itu nunggu guru saya. Tetapi kalau saya masuk 10 menit sebelum guru datang, kemungkinan muncul tuhmah. Saya dicurigai kirim-kiriman lah, kirim surat lah, apalagi misalnya cari perhatian lah, bukan cari perhatian ya, kirim surat bercewek ini, khawatir ada tuhmah di situ, jangan lakukan itu. Tuh. Tapi jangan pula datang 10 menit sebelum bunyi bel. Saya kalau datang cepat itu dicuri apa, dijelekkan sama kawan saya. Alah, sok pintar bodoh, makanya sengaja saya terlambat masuk kelas. Nah, itu salah juga tuh ya. Itu gaya. Ngapa terlambat? Saya bukannya kenapa, saya menghindari tuhmah. Wa huwa mutaakidun fi haqqil ulama, dan ianya talabut taharruz mutaakidun ialah sangat dianjurkan fi haqqil ulama, pada hak ulama, wa may yuqtada bihim, dan orang yang diikuti bihim dengan mereka.
orang biasa saja dianjurkan, terlebih dia berstatus seorang ulama atau orang yang dijadikan panutan. Kayak kalian ini, kan kalian dijadikan panutan kan? Gak tahu sama siapa tapi siapa yang menjadikan panutan? Oh, wih, abang tuh mantap, abang kelas 3 ulia tuh, abang kelas 2 ulia tuh. Pasti positif aja lah ya, positif thinking aja lah. Ada orang yang menjadikan saya panutan, meskipun kenyataannya tidak ada. Misalnya anggap aja ada. Tujuannya apa? Biar kita menjaga rumah. Paling tidak kan junior kalian kan, wih tengok abang tuh, padahal saya tengok waktu dulu pas di Usto, pas di atas biasa-biasa aja, tapi bisa dia masuk kuliah deh. Siapa lagi dibayarnya tuh? Nampak berubah abang tuh, makin suram mukanya. Dulu masih ada senyumnya, sekarang tidak ada, berkerut keningnya terus. Stres sekali nampaknya. Tidak ada ya, ketawa terus ya. Ketawa karena apa ya? Nggak ditaklif lagi. Fala yang bagi lahum, maka tidak mesti bagi mereka ayyaf'alu fi'lan, bahwa melakukan mereka akan sebuah perbuatan yujibu dhanna su'i, yang mewajibkan atau yang menyebabkan ia perbuatan akan dugaan jelek bihim, dengan mereka. Wa in kana lahum mukhlisun, dan sekalipun ada ialah bagi mereka mukhlisun, sebermula mukhlis, sesuatu yang menyelamatkan. Lianna dzalika, karena sungguhnya hal tersebut sababun ila ibtalil intifa'i bi ilmihim, ialah menjadi sebab kepada pembatalan mengambil manfaat dengan ilmu mereka. Nah, karena ulama dan orang yang dijadikan panutan itu seharusnya menjaga diri dari hal-hal yang mungkin memunculkan fitnah, maka seharusnya tidak melakukan sesuatu yang berpotensi memunculkan suudzon, meskipun ada pembenaran. Kenapa kamu kok begitu? Ada alasan saya, begini alasannya. Meskipun ada mukhlis, meskipun ada sesuatu yang bisa membenarkan perbuatannya, meski difitnah orang, tetapi tetap sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan orang tidak mau lagi belajar sama dia. Kalian di masyarakat, nah pulang kalian besok pas bulan Ramadan, jangan kalian ikut nongkrong. Misalnya nongkrong sore di pinggir jembatan, wah itu biasa tuh parkir Honda kan di jembatan. Parkir itu meskipun ada pembenaran, ditanya orang kenapa sini, ya beli gorengan misalnya, beli gorengan dari jam 3, nunggu gorengannya datang. Meskipun ada mukhlis, tetap tidak boleh. Khawatirnya tengok gaya santri sekian tahun, tapi tengok pakaiannya, tengok kawannya. Tengok tuh tak baca Quran, siap asar malah nongkrong di dekat jembatan, di pinggir sungai, bawa tali, mau bunuh diri. Makanya jaga apa? Jaga image. Apa tuh? Jaim ya. Perlu pulang kalian nanti pakai jubah, bertasbih ke mana? Astagfirullah. Assalamualaikum, masya Allah. Itu jin apa yang masuk dalam tubuh? Iya, nggak gitu juga, biasa aja ya. Nih
Seminggu pertama kan baca hadatnya depan rumah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan Quran, wirid-wirid dibaca juga anak itu mengirit. Paling lama seminggu bertahannya. Lama-lama aku tidak ada nengok ya. Masuk kantong, ini gimana itu? Nah, jadilah seminggu ya daripada tidak sama sekali ya. Ayo, siapa tuh biasa baca hadat depan rumah atau baca widul latifnya setelah sholat subuh di masjid? Ya kalau niatnya dakwah ada apa-apa ya. Saya ingin mensosialisasikan Rautibul Haddad Ustaz. Oh, kan keren itu. Di sini tidak dibaca, di rumah enggak. Beli kan di Rautibul Haddad 10 untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk tetangga-tetangganya, untuk pengurus masjid. Dia kasih kan, apa nih nak Rautibul Haddad? Makasih anaknya 10.000 lah. Memang dikira gratis. Hati-hati, jangan sampai beramal karena orang lain, juga jangan sampai meninggalkan beramal karena orang lain. Itu dua-duanya sama-sama tidak bagus itu. Lakukan aja. Takut takut sombong mau jaga sesuatu, lanjutkan aja. Lanjutkan sampai rasa sombong, sampai rasa-rasa riya itu hilang sendiri. Masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, baca. Sambil kuat-kuat. Jangankan setan, orang tuanya pun tidak betah di rumah dia. Wa man waqa'a fi syubhati wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.